Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang suku banyak atau polinomial. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, saya Bening Aulia Marzani, absen 5. Perkenalkan saya Fahriana Ainur Rodi, absen 12. Saya Gali Sukma absen 13. Saya Ihsan Ibrahimovic absen 17. Saya Jingga Nurul Alsara, absen 19. Saya Siska Pertiwi, absen 33. Selanjutnya, ini adalah sedikit mind mapping dari materi kita di kelompok kami. Oke. Topik presentasi pada kali ini yang pertama ada pengertian polinomial, yang kedua ada metode fungsi polinomial, yang ketiga ada operasi hitung polinomial, dan yang terakhir ada teorema sisa polinomial. Lanjut ke materi yang pertama, apa sih pengertian polinomial? Nah, polinomial atau suku banyak merupakan penjumlahan atau pengurangan dari suatu suku atau lebih dengan pangkat variabelnya harus bilangan bulat dan tidak negatif. Pangkat tertinggi variabel pada suku banyak ini disebut dengan derajat. Misalnya, diberikan persamaan suku banyak X pangkat 3 min X plus 3. Suku banyak tersebut memiliki derajat 3. Nah, contoh memiliki suku 4 derajat suku banyak 3 adalah yang 8 8Y pangkat 3 min 20Y min 2 pangkat 2 min 17Y min 10. Nah, ini sukunya. Sukunya masing-masing yang di sini ada 4. Selanjutnya, bentuk umum polinomial itu ada sudah dibahas pada kelompok-kelompok sebelumnya, ada AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat N min 1 ditambah AN min 2 X N pangkat N min 2 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A0. Nah, biasanya tuh yang di awal itu yang ada AN, ini koefisien, dan X itu variabel. Dan kalau tidak ada A, A seperti ini, tidak ada X-nya, itu disebut konstanta. X atau Y itu disebut konstanta. Oke. Nah, selanjutnya ada suku banyak dan bukan suku banyak. Yang pertama ada contoh suku banyak, 2X plus 1. 2X plus 1 itu penjumlahan dari dua suku, yaitu 2X dan 1, dan penjumlahan dari tiga suku, yaitu ada contohnya P4, P pangkat 4 ditambah 2P pangkat 3 dikurang 3, itu penjumlahan dari tiga suku, yaitu P pangkat 4, 2P pangkat 3, dan min 3. Selanjutnya ada contoh bukan suku banyak. Yang pertama ada XY min 2 plus 3Y karena pangkat variabel Y bernilai negatif. Yang kedua ada 5 per XY min 2 karena variabel berada sebagai penyebut dan pangkatnya sudah bilangan bulat dan positif. Yang terakhir ada akar 3X, pangkat variabel X bukan bilangan bulat. Selanjutnya ada metode fungsi polinomial. Yang pertama ada metode substitusi. Nilai suku banyak Px pada saat X sama dengan K dapat diperoleh dengan mengganti atau mensubstitusi nilai X dengan K ke dalam fungsi Px tersebut. Contohnya, tentukan nilai suku banyak untuk X sama dengan 3. Jika diketahui Fx sama dengan X pangkat 4 min 2 X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah 3. Jawabannya, Px sama dengan, kita tulis lagi, Px sama dengan X pangkat 4 min 2 X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah 3.
Terus kita substitusiin ke X tersebut. P3 sama dengan X-nya diganti 3 semua, jadi 3 pangkat 4 dikurang 2 dikali 3 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 3. Hasilnya P3 yaitu 21. Yang kedua ada metode Horner. Metode ini ditemukan oleh William George Horner pada tahun 1819. Metode ini digunakan untuk mempermudah dalam penerapan metode Newton-Raphson yang digunakan dalam algoritma untuk menentukan kisaran nilai akar dari suatu fungsi. Contoh yang pertama, tentukan fungsi polinomial saat f x sama dengan 15 x pangkat 5 dikurang 11 x pangkat 4 ditambah 12 x pangkat 2 dikurang 9 x untuk x sama dengan min 2. Jadi langkah pertama kita urutkan dari pangkat terbesar sampai pangkat terkecil. Nah, karena pangkat x pangkat 3-nya itu nggak ada di soal, jadi kita anggap itu 0. Jadi pertama, 15x pangkat 5 itu 15-nya diturunin, lalu 15-nya dikali sama min 2 jadi 30, min 11 ditambah min 30 sama dengan min 41, min 41 dikali min 2 sama dengan 82, ditambah sama 0 jadi 82, 82 dikali min 2 jadi min 164, ditambah sama 12 jadi min 152. Min 152 dikali min 2 sama dengan 304 ditambah min 9 jadi 295. Dikali min 2 jadi min 590 ditambah 0 jadi hasilnya min 590. Lanjut ke operasi hitung suku banyak. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan suku banyak. Penjumlahan dan pengurangan suku banyak dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan suku-suku sejenis, kemudian menjumlahkan atau mengurangkan koefisien dari suku tersebut. Nah, di sini ada contoh penjumlahan fungsi polinomial. Yang pertama itu, berapakah hasil penjumlahan dari fx sama dengan min 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus x plus 2 dan gx sama dengan 5x pangkat 3 min 7x pangkat 2 min 3x plus 5. Penyelesaiannya itu di sini tulis fx plus gx, lalu masukkan nilai fx itu min 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus x plus 2. Lalu masukkan nilai gx-nya yaitu 5x pangkat 3 min 7x pangkat 2 min 3x plus 5. Lalu dikelompokkan menjadi min 3x pangkat 3 plus 5x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 7x pangkat 2 plus x min 3x plus 2 plus 5. Dan hasilnya itu 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2 min 2x plus 7. Dan ini ada contoh pengurangan fungsi polinomial. Berapakah hasil pengurangan dari fx sama dengan 5x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus 17x plus 10. Dan gx-nya itu sama dengan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 10x plus 5. Penyelesaiannya itu fx min 9 min gx. Nah, masukkan nilai fx-nya yaitu 5x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus 17x plus 10. Min masukkan nilai gx-nya yaitu x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 10x plus 5. Nah, yaitu dikelompokkan lagi kan. Terus masukkan kelompokannya itu 5x pangkat 3 min 3x pangkat 3
plus 5x pangkat 2 min 2x pangkat 2 plus 17x min 10x plus 10 min 5. Hasilnya itu 4x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 plus 7x plus 5. Selanjutnya ada metode perkalian polinomial. Merupakan mengalihkan satu persatu suku yang ada hingga memperoleh eksponen yang lebih tinggi dan derajat hasil perkalian antara dua suku banyak yang ditentukan dari penjumlahan derajat masing-masing. Contohnya, misalkan fx adalah suku banyak dengan derajat m dan gx adalah suku banyak dengan derajat n, maka derajat hasil perkalian kedua suku banyak tersebut adalah m ditambah n. Di sini ada fungsi fx dan gx, 2x pangkat 2 dikurang 16 dikali dengan 3x pangkat 2 dikurang dengan x tambah 5. Lalu masukkan fungsi fx dan gx, 6x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 dikurang 48x pangkat 2 ditambah 16x dikurang 90. Sama dengan 6x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 dikurang 38x pangkat 2. 38 ini didapat dari 10 dikurang dengan 48 menjadi minus 38 ditambah 16x dikurang 90. Contoh perkalian polinomial. Diketahui fungsi polinomial dengan fungsi fx sama dengan 2x dikurang 4 dan gx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 6. Tentukan hasil perkalian dari fx dikali dengan gx. Maka penyelesaiannya yaitu dengan memasukkan fungsi fx dan gx, di mana fx-nya 2x dikurang 4 dan gx 3x di pangkat 2 ditambah 5x dikurang 6. Caranya 2x dikalikan dengan 3x pangkat 2, yaitu 6x pangkat 3. 2x dikalikan dengan 5x, yaitu 10x pangkat 2. 2x dikalikan dengan 6, 12x. Lalu dikurang dengan min 4 dikalikan dengan 3x pangkat 2, yaitu minus 12x pangkat 2. Min 4 dikalikan dengan 5x, yaitu minus 20x. Dan min 4 dikalikan dengan min 6, yaitu plus 24. Lalu 6x pangkat 3-nya diturunin, 10x pangkat 2 dikurang 12x adalah min 2x pangkat 2. 12x pangkat 2 dikurang dengan 20x, yaitu minus 32x ditambah 24. Selanjutnya, metode pembagian polinomial. Merupakan bentuk umum pembagian suku banyak, misalkan fungsi suku banyak fx derajat n dan px derajat m kurang dari n, maka fungsi fx dibagi px mempunyai hasil bagi hx dan sisa sx dapat dituliskan dalam bentuk fungsi fx sama dengan px dikali hx ditambah sx, di mana fx adalah fungsi polinomial, px adalah pembagi, hx adalah hasil, dan sx merupakan sisa. Nah, di sini ada contoh pembagian metode bersusun. Metode bersusun ini merupakan proses pembagian suku banyak dengan cara bersusun yang dapat dilakukan seperti membagi suatu bilangan dengan bilangan lainnya. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah x kurang 4 dibagi dengan fungsi gx, x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3, maka akan memiliki hasil dan sisa. Di sini pertama-tama masukkan fungsi hx-nya dulu, 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah x kurang 4. Lalu dibagi dengan fungsi gx-nya, yaitu x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3. Pertama-tama lihat dari pangkat tertingginya, yaitu 2x pangkat 4. Bilangan berapa yang dibagi dengan 2x pangkat 4, bilangan berapa yang dikalikan dengan x pangkat 2, hasilnya 2x pangkat 4.
yaitu 2x pangkat 2. 2x pangkat 2 dikali dengan x pangkat 2, 2x pangkat 4. 2x pangkat 2 dikalikan dengan 2x adalah 4x pangkat 3. 2x pangkat 2 dikalikan dengan 3 adalah 6x pangkat 2. Lalu dikurang 2x pangkat 4 habis, min 3x pangkat 3 dikurang dengan min 4x pangkat 3 menghasilkan x pangkat 3. X pangkat 2 dikurang 6x pangkat 2 menghasilkan 5x pangkat 2, x-nya turun. Lalu x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 2, yaitu x dikali dengan x pangkat 2 menghasilkan x pangkat 3. X dikalikan dengan 2x menghasilkan 2x pangkat 2. X dikalikan dengan 3 menghasilkan 3x. Lalu dikurang x pangkat 3-nya habis, 5x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 yaitu min 3x pangkat 2. X dikurang dengan 3x yaitu minus 2x dan 4-nya turun. Selanjutnya 3x pangkat 2 dibagikan dengan x pangkat 2 yaitu 3. 3 dikali x pangkat 2 min 3 dikali x pangkat 2 yaitu min 3x pangkat 2. Min 3 kali min 2x yaitu plus 6x. Min 3 dikalikan plus 3 yaitu min 9. Lalu dikurang min 3x pangkat 2-nya habis. Min 2x dikurang dengan 6x adalah min 8x. Lalu 4 dikurang dengan min 9 yaitu 13. Di sini diperoleh hasil baginya yaitu min 8x ditambah 13. Di sini diperoleh sisanya min 8x ditambah 13 dan hasil baginya yaitu 2x pangkat 2 ditambah x min 3. Ada soal lain yang pertanyaannya x4 tambah 5x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 5 dibagi dengan 2x tambah 3. Penyelesaiannya yaitu x pangkat 4 tambah 5x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 5 dibagi 2x tambah 3. Kita cari yang buat x-nya jadi pangkat 4 yaitu 1/2 1/2 x pangkat 3 dikali 2x sama dengan x4 itu 1/2 x per 3 ditambah dikali plus 3 yaitu 3/2 lalu dikurang x4-nya habis terus 5x per 3 dikurang 3/2 jadi 7/2 x pangkat 3 terus min 2x pangkat 2-nya turun lalu di 7/4 x pangkat 2 dikalikan dengan 2x sama dengan 7/2 x pangkat 3 lalu 7/4 x pangkat 2 dikali 3 hasilnya min 21/4 lalu dikurang 7/2 x pangkat 3-nya habis lalu min 2x pangkat 2 dikurang min 21/4 hasilnya min 29/4 x kuadrat lalu plus 3x-nya turun terus min 29/8 dikalikan dengan 2x plus 3 menghasilkan min 29/4 x pangkat 2 dikurang 87/8 lalu dikurang min 29/4 x kuadrat yang habis lalu hasilnya 111/8x dikurang 5 min 5-nya turun lalu 116/16 dikali 2x tambah 3 menghasilkan 111/8x ditambah 333/16 lalu dikurang hasilnya sisanya 413/16 hasilnya itu 1/2 x pangkat 3 ditambah 7/4 x pangkat 2 dikurang 29/8 ditambah 116/16. Selanjutnya ada teorema sisa suku banyak. Teorema sisa 1. Jika sebuah polinomial fx dibagi dengan px sama dengan x dikurang k, maka sisa pembagiannya adalah sx sama dengan fk. Fx sama dengan x dikurang k dikali hx ditambah sx. Contoh 1. Berapakah hasil sisa polinomial
fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 2x tambah 3 dibagi dengan px sama dengan x dikurang 3. Penyelesaiannya 3 x-nya sama dengan 3, terus lalu fx x-nya diganti dengan 3 sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 3 kali 3 pangkat 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 sama dengan 27 tambah 27 ditambah 6 ditambah 3, hasilnya adalah 63. Selanjutnya yang kedua, jika sebuah polinomial fx dibagi dengan px sama dengan mx dikurang n, maka sisa pembagiannya adalah yang pertama rumusnya sx sama dengan fn per m, dan yang kedua fx sama dengan mx dikurang n dikurang hx per m ditambah fn per m. Di contoh pertama, jika sisa pembagian polinomial fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 2 dengan 2x min 4 adalah, yang pertama penyelesaiannya kita memakai rumus yang xx ditambah f dn per m. Jadi di sini fx sama dengan f4 per 2. Dan yang di bawahnya memakai rumus yang fx. Jadi di sini f dan x itu 2, jadi sama dengan 2 dalam kurung 2 pangkat 3 ditambah 6 dalam kurung 2 pangkat 2 ditambah 2 dalam kurung 2 ditambah 2, jadi sama dengan 16 ditambah 24 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 46. Selanjutnya, teorema sisa yang ketiga, jika sebuah polinomial fx dibagi dengan px sama dengan x dikurang k dan x dikurang l, maka sisa pembagiannya adalah sx sama dengan ax ditambah b. Di sini rumusnya fx sama dengan x dikurang k dan x dikurang l dikali hx ditambah ax ditambah b. Contoh pertama, berapakah sisa pembagian jika suku banyak 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 7 dibagi oleh x min 1 dan x min 2. Jadi di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah substitusi x sama dengan 1. Jadi x itu menjadi 1, jadi 21 pangkat 3 dikurang 3 dalam kurung 1 pangkat 2 ditambah 4 dalam kurung 1 ditambah 7 ditambah 1 dikurang 1 dalam kurung 1 dikurang 2 dikali h dalam kurung 1 ditambah a dalam kurung 1 ditambah b. Jadi hasilnya 2 dikurang 3 ditambah 4 ditambah 7 sama dengan 0a ditambah b. Jadi 10 sama dengan a plus b. Ini hasil dari substitusi x sama dengan 1. Langkah kedua itu substitusi x sama dengan 2. Jadi x itu menjadi 2 semua. Jadi 2 dalam kurung 2 pangkat 3 dikurang 3 dalam kurung 2 pangkat 2 ditambah 4 dalam kurung 2 ditambah 7 sama dengan dalam kurung 2 dikurang 1 dalam kurung 2 dikurang 2 dikali h dalam kurung 2 ditambah a dalam kurung 2 ditambah b. Jadi hasil yang di kiri ini 16 dikurang 12 ditambah 8 tambah 7, dan hasil yang di kanan adalah 0 ditambah 2a ditambah b. Dan hasil yang di kiri totalnya 19, dan hasil yang di kanan sama dengan 2a plus b. Ini hasil dari substitusi x sama dengan 2. Selanjutnya langkah ketiga kita melakukan eliminasi persamaan 1 dan 2. Jadi persamaan 1 itu a plus b ditambah 10, dan persamaan 2 2a plus b ditambah 19. Jadi dikurang, itu yang kiri menjadi min A dan yang kanan menjadi min 9. Jadi A sama dengan 9. Selanjutnya kita melakukan substitusi A sama dengan 9 ke salah satu persamaan. Jadi A ditambah B sama dengan 10 dan 9 ditambah B sama dengan 10. Jadi hasilnya B sama dengan 1. Dan angka akhir itu jadinya XX sama dengan AX ditambah B dan XX sama dengan 9X ditambah 1. Mungkin sekian dari kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.